Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahul Ulum, NPM 2517053018. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk menganalisis bagaimana sebuah kesatuan sistem komputer mikro bekerja. Kita tahu bahwa komputer modern sangat kompleks, namun melalui simulator sirkuit 8 bit ini kita bisa melihat prinsip paling mendasar, bagaimana instruksi diambil dari memori, diterjemahkan oleh CPU, dan dikeluarkan dalam bentuk visual pada layar monitor. Sebelum kita masuk ke demo jalannya program, mari kita bedah satu persatu spesifikasi komponen yang membangun sistem ini. Ini penting karena setiap komponen saling bergantung lewat jalur bus. Yang pertama di sini ada Logisim 8 bit CPU. Ini adalah core atau otak utama dari rangkaian kita. CPU ini berbasis arsitektur 8 bit, yang artinya lebar jalur data internal, register penampung, dan unit aritmatika logikanya atau yang disingkat ALU memproses data dalam satuan 8 bit. Sekali jalan, di dalam kotak ini terdapat komponen register, kontrol unit, dan program counter. Yang kedua, ROM 85KB. Komponen ini bertindak sebagai penyimpan firmware atau semacam BIOS. Kapasitas sirkuit ini adalah 85 KB. Dengan pengalamatannya heksadesimal. Di dalam ROM inilah kode instruksi awal atau teks penampilan Logisim 8 bit CPU ditanamkan secara permanen. CPU akan selalu membaca alamat 0 pada ROM ini saat pertama kali dinyalakan. Lalu yang ketiga ada RAM 85KB. Di sebelah ROM terdapat memori dinamis RAM sebesar 85KB. Berbeda dengan ROM yang datanya permanen, RAM di sini berfungsi menampung variabel data sementara atau stack register selama program dieksekusi oleh CPU. Jalur birunya menandakan status kontrol baca atau tulis yang diatur oleh CPU. Lalu yang keempat di sini ada disk 85KB. Ini mensimulasikan penyimpanan sekunder layaknya hard disk atau floppy disk jadul. Di dalamnya tersimpan deretan bit data statis yang siap dibaca oleh CPU jika program membutuhkan aset data tambahan. Lalu yang kelima, sistem bus dan ring. Perhatikan kabel-kabel yang menghubungkan semua kotak ini. Kabel hitam tebal merupakan bus data dan bus alamat yang membawa sekumpulan bit serentak, sedangkan kabel hijau murni mengalirkan sinyal kontrol 1 bit. Demo outputnya, yang pertama kita akan klik reset 1 kali, berfungsi untuk mengirimkan sinyal clear atau interupsi ke CPU agar nilai program counter kembali ke angka 0. Selanjutnya kita akan mengaktifkan komponen clock atau detak jantung sirkuit melalui menu simulate tick enable. Perhatikan perubahan warna sirkuit secara berkala saat clock berdetak. Ketika clock berdetak, terjadilah siklus komputer yang disebut feed, decode, dan execute. Feed adalah CPU untuk mengirimkan alamat memori ke ROM melalui jalur address bus. Lalu decode ini adalah ROM mengirimkan balik kode mesin heksadesimal ke CPU melalui data bus. Unit menerjemahkan perintah tersebut. Lalu yang ketiga ada execute. CPU mengeksekusi perintah tersebut, apakah harus menyimpan data ke RAM atau mengirimkan sinyal karakter ke layar monitor. Di sini output yang keluar adalah Logisim 8 bit CPU, hasil dari output yang kita jalankan tadi.
Oke, sebelumnya data angka heksadesimal yang ada di ROM 65KB. Yang pertama ada angka 02 dan 06 yang berfungsi sebagai instruksi awal. Lalu ada angka 04 dan 00 berfungsi sebagai pengaturan alamat. Lalu ada angka 02 dan 02 berfungsi sebagai looping. Dan yang terakhir ada angka 06 dan F0 yang berfungsi sebagai eksekusi. Lalu pada komponen disk 65KB berbeda dengan ROM yang berisi instruksi perintah. Di sini struktur pada alamat 000 berisi angka 4C69, alamat 002 berisi 7374, alamat 0004 berisi 26F, dan alamat 0006 berisi 6620. Secara arsitektur komputer, jika angka heksadesimal ini kita konversikan ke kode ASCII, angka 4C adalah huruf L besar, 69 adalah huruf I, 73 adalah S, dan 74 adalah T. Jadi deretan data di dalam disk ini adalah text string menu bertuliskan list of option yang dibaca oleh CPU lalu dikirimkan ke layar monitor untuk dibaca oleh user. Terakhir, jika kita perhatikan komponen RAM 65KB, saat awal sistem direset, seluruh datanya bernilai 0000 dari alamat 0000 sampai 0006. Mengapa? Karena RAM adalah memori sementara yang kosong saat komputer pertama kali dinyalakan. Nanti saat kita mengetikkan menu pilihan melalui keyboard, CPU akan menggunakan RAM ini untuk menyimpan sementara pilihan angka yang kita masukkan sebelum dieksekusi oleh sirkuit ALU. Oke, cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.